Azza mengenal Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dengan hati. Dengan hati ini maksudnya seperti apa ya? Nah, ini dijelaskan lagi oleh beliau. Jadi ma'rifah yang dimaksud itu adalah ma'rifah yang tastalzimu qabula ma syara'ahu wal id'ana wal inqiyada lahu wa tahkim asy-syari'ati allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dimaksud mengenal Allah dengan hati adalah yang berkonsekuensi. Apa konsekuensi? Menimbulkan akibat. Yang berkonsekuensi, dia menerima apa-apa yang Allah syariatkan. Jadi menerima apa-apa yang Allah syariatkan. Dengan diikuti ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Namanya tunduk dan patuh itu berarti nggak ngeyel. Namanya tunduk dan patuh itu berarti dia terima, kemudian dia imani, dia laksanakan, dia tunduk patuh mengamalkannya. Serta dia menerima tunduk patuh, menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penentu hukum, bertahkim. Ya baik hukum semuanya, ya, terkait halal dan haram, terkait sesuatu yang diperintahkan, mana yang dilarang, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan dikembalikan kepada akal pikiran maupun perasaan. Ya, karena agama kita ini agama yang mulia, agama Islam ini agama wahyu. Namanya agama wahyu, maka tidak ada porsi manusia ikut campur untuk menentukan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa khamr itu haram, bahwasanya babi itu haram, ya sudah selesai. Hukum berlaku. Kalau dia ini seorang yang ma'rifatullah, maka kembalikan di sini. Ya. Tastalzimu qabula ma syara'ahu. Maka dia harusnya apa? Menerima apa-apa yang Allah syariatkan. Enggak ngeyel. Sebentar. Ini kok haram bagaimana? Enak ya. Bagaimana? Atau kita diskusikan dulu ya. Antum pendidikannya apa? Oh, saya S3. Saya S1, S2 dan seterusnya. Kalau ada mungkin S5 ya S5 gitu. Ya. Apapun jabatan dan titelnya sebenarnya nggak ada urusan sama syariat ini, nggak ada porsi untuk ngotak-ngatik, merubah-rubah, nggak ada. Karena agama kita ini agama wahyu. Artinya wahyu bagaimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Bukan porsi manusia untuk merubah-rubahnya. Tidak sama dengan tata tertib yang kita buatnya. Tata tertib memasuki kelas misalnya. Tata tertib apa gitu kan? Tata tertib meminjam buku perpustakaan gitu. Itu dibuat oleh ya manusia yang untuk mengatur biar supaya tidak terjadi kerusakan kan itu kan. Itu siapa yang buat kan manusia ya. Kalau itu bisa dirubah enggak? Nanti ganti pengurus bisa berubah ya. Misalnya maksimal pinjam buku di perpustakaan 3 hari misalnya. Nanti ganti pengurus ada usulan masuk, oh jangan 3 hari terlalu sempit, nanti belum selesai baca ini. Berapa? Ya, sebulan, saya gitu kan. Ya. Bisa dirubah gitu ya. Tata tertib perpustakaan. Boleh. Dirubah-rubah gitu boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Karena yang buat manusia. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, tidak ada porsi manusia untuk merubahnya.
Apalagi kalau ada manusia yang berani-berani membuat sendiri aturan-aturan yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan haram, dia tetapkan halal. Allah tetapkan halal, dia tetapkan haram, gitu kan. Allah perintahkan dia langgar, Allah larang justru dikerjakan. Ini namanya enggak ma'rifatullah. Ya, jadi harus difahami ya makna ma'rifatul yang sungguhnya. Nah, maka dari itu banyak dari manusia yang nanti tatkala dia dikuburkan itu, setelah itu didatangi malaikat, ditanya, mereka tidak bisa menjawab. Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Ditanya man Rabbuka? Nggak bisa jawab. La adri. La adri. Ini orang kafir. Orang kafir jawabnya, la adri. La adri. Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa dia nggak kenal sama Allah namanya? Apa dia nggak pernah dengar? Apa dia nggak tahu? Tahu dia. Tahu. Kamu tahu Tuhannya orang Islam? Oh, tahu. Allah katanya. Nah, tahu dia. Tapi kenapa dia nggak bisa jawab? Kenapa dia katakan la adri? Bukan berarti tidak hafal, bukan berarti dia lupa. Orang kalau sudah mati, dicabut rohnya, dia di alam barzakh ya. Itu tidak bisa jawab pertanyaan man rabbuka bukan hanya karena lupa. Atau bukan karena tidak tahu. Tahu mereka. Selama di dunia, yuk ingat, diingat-ingat terus. Artinya, kalau sekedar hafal, ya tahu lah. Gitu. Tapi dia tidak bisa menjawab karena apa? Tidak ma'rifatullah. Mereka tidak mengenal Allah dengan makna yang benar. Tidak mengenal Allah dengan makna seperti ini. Mereka tidak ma'rifah dengan hatinya yang berkonsekuensi. Dia terima syariat ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia terima syariat hukum-hukumnya, dia tunduk patuh untuk melaksanakannya sebagaimana petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian ma'rifatullah dia harus tunduk patuh dan menjadikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai penentu hukum atas semua kehidupan. Semua kehidupan. Entah antum di masjid maupun di sekolahan maupun di masyarakat ya berlaku aturan-aturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal ya halal, yang haram ya haram. Bukan haramnya hanya di masjid saja. Oh, khamar itu haramnya hanya di masjid saja. Narkoba itu haramnya hanya di masjid saja. Yang memabukkan itu haramnya di masjid saja. Bukan. Dimanapun hukumnya haram. Adapun ada ketetapan khusus kalau darurat, ya, maka terpaksa dia harus memakannya atau meminumnya itu untuk menghindari kematian. Ini beda perkara nanti pembahasannya. Itu kaidah khusus. Adapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap, maka tidak ada seorang manusia pun setinggi apapun derajat pangkatnya, maka dia tidak ada pilihan lain, dia tidak ada pilihan lain kecuali dia tunduk patuh untuk melaksanakannya. Nah, maka seseorang yang ma'rifatullah ini akan berkonsekuensi menimbulkan akibat yang nyata, dirinya menerima, kemudian tunduk patuh melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya. Nah, dan seseorang ini mengenal Allah Subhanahu wa taala wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih binadhari fil ayati syar'iyyati
seorang hamba bisa mengenal Rabb-nya, yakni dengan memperhatikan ayat-ayat syar'iyah fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabullah, di dalam kitab-kitabnya Allah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhari fil ayatil kauniyati allati hiyal makhluqat. Dan dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang terdapat pada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Fa innal insana kullama nazara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Maka tatkala seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, artinya dia semakin memperhatikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syar'iyah, maka bertambahlah pengetahuannya tentang Sang Pencipta, Maha Pencipta ini Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb yang diibadahinya. Maka semakin dia perhatikan itu, semakin dia ilmui, maka semakin bertambahlah ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Ya, kenapa? Karena bumi ini termasuk apa? Bumi ini termasuk apa? Makhluknya Allah Azza wa Jalla. Termasuk makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusikum, dan juga di dalam diri kalian sendiri. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak perhatikan? Dengan memperhatikan makhluk-makhluknya, maka pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat, akan semakin bertambah. Ya, karena tidak mungkin kalau kita begitu melihat semua yang ada di jagat alam semesta ini, maka tidak mungkin kalau ini sekonyong-konyong berjalan sendiri-sendiri, tidak mungkin. Mesti ada yang memelihara, mesti ada yang mengaturnya. Termasuk di dalam diri antum sendiri, dalam diri kita, dalam diri manusia. Kalau kita perhatikan, mungkin antum kalau pernah browsing, ya, atau mungkin lihat di YouTube itu ya, tentang bagaimana manusia itu mulai sejak dari di dalam rahim ibunya, mungkin pernah antum lihat itu sekian bulan itu kelihatan ada jantungnya, ada satu titik itu jantung itu kelihatan ya, jantungnya berdetak. Itu ya, subhanallah, subhanallah. Siapa yang bisa membuat jantung itu berdetak? Ya, siapa yang bisa bikin? Orang tuanya saja itu nggak ngerti. Oh, di dalam perutku ternyata ada jantungnya lagi yang berdetak.
Bukan jantungku, tapi jantungnya anaknya. Ternyata bisa berdetak. Berasal dari apa? Yang tadinya berasal dari cairan, ya. Berasal dari cairan. Kok bisa jadi jantung yang berdetak? Itu gimana itu? Ini kalau bukan Allah Azza wa Jal, kalau bukan yang maha menciptakan, tidak mungkin bisa seperti itu. Sak pinter-pinternya manusia di zaman kita ini, belum ada yang bisa memproduksi jantung. Belum ada. Silahkan mau bikin robot, bikin apa, bisa ya? Robot jalan sendiri, bisa tuh? Bisa. Ya, robot jalan sendiri, bisa nggak? Jalan sendiri, robot, bisa? Bisa. Ada yang untuk syuting itu drone, ya. Bisa terbang malah ya, bisa terbang, disetir, bisa. Ya. Canggih, canggih. Tapi bikin jantung kecil aja, nggak usah besar-besar, yang kecil aja. Jantung yang hidup, yang bisa dipakai makhluk untuk hidup, bisa enggak dia? Enggak bisa. Berarti apa? Manusia memang ya ilmunya tidak akan mampu melingkupi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmunya Allah melingkupi segala sesuatu. Walaupun katanya manusia sudah canggih, ilmunya sudah sampai Mars. Sampai mana aja lah, tidak akan dia mampu menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperhatikan makhluk Allah Azza wa Jalla ini, semakin bertambahlah makrifahnya terhadap Sang Khaliq, yakni yang Maha menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budihi, dan Rabb yang dia sembah, dia semakin mengenal Rabb yang dia sembah. Dia semakin mengenal Allah Azza wa Jalla yang dia sembah, dia ibadahi. Ya, tadi disebutkan satu menciptakan, satu yang diibadahi. Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Kenapa Allah Azza wa Jalla berhak untuk diibadahi? Kenapa Allah SWT memiliki hak yang agung, yaitu dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau ibadah itu dipalingkan kepada yang lain, maka itu menjadi kesyirikan akbar. Yang bisa membatalkan agamanya. Kalau ibadah itu dia palingkan total untuk ke yang lain, maka itu menjadi syirik. Dan syirik nanti insya Allah di pertemuan keempat ya, itu kita bahas kitab Nawaqidul Islam, maka akan lebih paham di sana, nanti kita jelaskan. Ya, itu ada pembatal Islam dan dosa yang terbesar. Dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mati dalam keadaan kesyirikan. Tatkala mati dalam keadaan kesyirikan, artinya dia belum bertaubat. Ya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Nah, makanya ini perkara yang sangat ya berbahaya. Yaitu kesyirikan, lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid, syirik. Termasuk salah satu di antara sebab batalnya Islam seseorang. Nah, kenapa di sini disebutkan Allah yang Maha menciptakan, Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Yang lainnya tidak berhak sama sekali, tidak ada hak untuk diibadahi. Tidak ada hak untuk disembah. Dalilnya, antum ingat? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas. Wahai semua manusia. Wahai manusia semuanya. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. U'budu.
sembahlah, ibadahilah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang dialah yang menciptakan kalian. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu dalilnya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar semua manusia beribadah, menyembah, mengibadahi Allah Azza wa Jalla, satu-satunya yang hak untuk diibadahi. La ma'buda bil haqqin illa Allah. La ma'buda bil haqqin illa Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Itu makna la ilaha illallah. La ma'buda bil haqqin illa Allah. Baik. Nah, ini makna dari ma'rifatullah. Jadi kajian kita memang kita bagi-bagi untuk topiknya. Sore hari ini kita untuk bab akidah kita bahas ma'rifatullah. Ya, khalas. Yang ini ringkasannya. Nanti kalau pengen penjelasannya gamblang, kita bisa kajian kitab ya. Kalau seminggu sekali, insya Allah ya setahun setengah baru selesai. Antum kuliah lagi. Ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Tidak ada. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika seseorang itu melanggar syariat Allah, dalam hal ini maksiat. Gimana? Enggak jelas. Jika seseorang itu melanggar syariat Allah, dalam hal ini maksiat, ia sadar dengan kesalahan tersebut. Dan setelah dia berbuat maksiat tersebut, ada perasaan bersalah. Dengan ini kan dia mengetahui bahwa itu perbuatan salah, melanggar syariat dengan hatinya. Apakah hal tersebut masih dapat dikatakan sebagai ma'rifatullah bil qalbi, Ustaz? Nah, jadi pengenalan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala ya tentu bertingkat-tingkat ya. Masing-masing orang ini bertingkat-tingkat ya. Namanya seseorang ini berkaitan dengan keimanan. Ingat bahwa al-imanu fil qalbi, iman itu di dalam hatinya. Jadi kalau seseorang ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, maksud ya mengenal itu dengan hati. Ini katanya sama iman seseorang. Makanya ma'rifatnya seseorang itu juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berarti bertingkat-tingkat. Iman seseorang juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda ya. Imannya para sahabat berbeda dengan imannya kita kan. Dan masing-masing dari kita juga imannya bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu sama lain begitu. Maka seorang yang memang ma'rifatullah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya pasti dia akan tunduk patuh. Ya, tunduk patuh kepadanya. Ini dari sisi ma'rifatullahnya. Dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang tentu tidak maksum, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Ya. Bagaimana ketentuan syariat Allah? Kan namanya ma'rifatullah itu dia tunduk kepada syariat Allah. Setelah dia tahu bahwa itu haram, dia menyesal. Dia, oh ini haram, dosa ini. Nah, orang yang berdosa kewajibannya apa? Bertaubat. Bertaubat syariat Allah bukan? Syariat Allah. Nah, kalau dia ma'rifatullah ya dia harus bertaubat gitu loh. Dia harus bertaubat, segera dia bertaubat menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan ingat taubat yang dimaksud taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya, dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Nah, semakin dia menunjukkan pertaubatannya dengan baik, ya berarti itu bukti wujud nyata ketinggian dia dalam dari sisi ma'rifatullah. Maka tidak bisa dikatakan ma'rifatullah ada orang ahli maksiat
ya tiap hari mabuk, tiap hari mungkin zina gitu kan, ya mah dikatakan itu ma'rifat katanya. Oh itu enggak apa-apa zina enggak apa-apa, ya enggak sholat enggak apa-apa. Kenapa? Oh dia udah ma'rifat kok. Ini kebalik ya. Oh, dia udah ma'rifatullah. Nah udah ma'rifatullah berarti enggak usah pakai syariat gitu kan. Nah, ini ada paham yang seperti ini tidak benar. Ya. Jadi yang namanya ma'rifatullah, kita contoh saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW setinggi apa ma'rifatnya beliau ya, paling tinggi di antara kita kan, paling tinggi di antara seluruh manusia gitu. Beliau adalah manusia yang ya, terpilih. Ya. Apakah beliau tidak sholat? Sholat. Apakah beliau tidak melaksanakan syariat? Menegakkan syariat kan gitu. Artinya beliau jalankan perintah-perintah Allah dan beliau tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh kalau pengen melihat orang yang ma'rifatullah ya Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Gimana? Kita lanjut sesi 2. Ya, kita tutup dulu subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sesi 1 telah berakhir. Jazakumullah khair Ustaz. Sesi 2 akan segera dimulai beberapa saat lagi. Jika ada pertanyaan dari peserta Zoom, IG, dan YouTube bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Ya, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fi din wa khatifillah, azza wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan di sesi kedua ini pembahasan tentang al-adabu ma'allahi azza wa jal, yakni adab pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya, tatkala menyebut adab, kadang mereka memaknai adab itu ya secara bahasa ya, sopan santun, mungkin arahnya kepada manusia. Padahal kalau adab yang maknanya luas ya, itu meliputi ya adabnya pada Allah, adab pada Rasul dan seterusnya. Karena adab itu meliputi semuanya dalam kehidupan manusia. Maka dia harus beradab. Nah, maka dari itu yang justru paling penting di antara yang terpenting adalah seorang muslim itu harus beradab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya adab kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara kita mulai dari tadi kita singgung, mungkin dari awal terbentuknya kita dalam rahim ibu ya. Walaupun kita dalam keadaan kecil sekali,
hanya berupa detak jantung itu. Kemudian bertambah sehingga terbentuk ya satu persatu bagian tubuh kita, tangan, kaki, ya, kepala itu juga ada kelihatan ya, kalau kita lihat di USG itu bukan sekonyong-konyong. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Yang sampai detik ini manusia belum ada yang mampu untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada toh satu ilmuwan, ini saya punya penemuan baru, apa? Ada ilmu memproduksi manusia sendiri. Kayak bengkel ya. Enggak ada yang bisa produksi. Ini saya baru bisa yang kecil-kecil, enggak bisa. Kecil-kecil enggak mampu itu. Ilmu yang canggih apapun enggak mampu. Berarti ini merupakan apa? Anugerah. Ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia pernah enggak merasakan bahwa ini sebagai nikmat? Kadang jarang yang memikirkannya ya. Jarang yang memikirkannya. Padahal kita bisa jadi seperti ini. Wong dari awal hanya berupa cairan, kemudian dibentuk sehingga jadi seperti ini. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus difahami, disadari. Coba kalau manusia ditanya, apa nikmat Allah yang sudah kamu dapatkan? Apa jawabannya? Alhamdulillah Pak, saya punya mobil 2, punya mobil 3, punya mobil 4. Ya. Oh motor saya ada 15. Motor saya 15. Rumah saya ada di mana-mana. Ini ada perumahan di sana itu saya punya semua. Kadang kebanyakan kalau ditanya nikmat Allah Azza wa Jalla seperti itu. Ya Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah menjabat menjadi kepala apa gitu kan. Nah, mesti yang dibahas seperti itu. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh. Anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada hal yang seperti itu. Nikmat Allah SWT tidak hanya pada yang seperti itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kenapa begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sering dikemukakannya sifatnya materi, ya. Duit, mobil, motor, rumah, ya. Hanya seperti itu aja. Kenapa dia tidak menyadari dari sisi yang paling kecil, yang paling dasar pada dirinya sendiri? Lah antum bisa jadi manusia seperti ini, seonggok daging, ada matanya, ada mulutnya, bisa ngomong lagi, iya tuh. Bisa ngentek-ngentek panganan di sana itu. Itu. Antum bisa merasakan nikmat yang sekian banyaknya ini. Ini dari nikmat dasar yang diberikan Allah pada kita, yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita, ini merupakan anugerah. Itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba bayang kalau nikmat itu diputus sebagian sama Allah gimana? Ya. Ada orang misalnya, mungkin baru jadi sampai lahirnya, ya, mungkin sama Allah misalnya dikehendaki, udah nggak usah pakai kepala, ya. Keluar perut, hidup enggak? Mati ya, mati. Ya. Berarti kalau kita bisa hidup ini, keluar dalam keadaan hidup dengan punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, ya subhanallah, itu merupakan nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dijaga kesehatannya, sampai sekarang kita bisa hadir di taklim ini, untuk bisa mendengarkan, bisa belajar ilmu. Alhamdulillah. Ini merupakan satu nikmat.
Ya, ini juga nikmat. Berapa banyak saudara kita yang sakit, terkena COVID, bahkan meninggal dunia. Ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal karena lain-lain, ya banyak. Ya antum diberikan kesehatan. Itu nikmat bukan? Ya nikmat. Tapi banyak yang dilalaikan, lalai dengan nikmat ini. Jadi nikmat dari Allah SWT itu sudah didapatkan dirinya, didapatkan oleh dia, oleh kita. Min sa'ati uluqihi nutfatan fi rahim ummihi. Mulai sejak dia dalam bentuk sperma, dalam bentuk cairan di dalam rahim ibunya. Jadi jangan dikira kalau nikmat Allah Azza wa Jalla ini yang berupa yang besar-besar yang tampak oleh kita hanya berupa materi saja. Waliyadzubillah. Berapa banyak nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Ya benar ya. Kalau kita mau memahami perkara ini, insya Allah ya, insya Allah manusia itu tidak akan berani berjalan di muka bumi ini dengan mendongakkan kepalanya. Ya, kalau dia paham bahwa dirinya itu dulunya dibentuk dari air yang hina, ya. Dari air mani, dari sperma. Kemudian diberikan pemeliharaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan nikmat sejak dari bentuk sperma itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi sempurna, jadi manusia yang sempurna, mereka banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla, banyak yang tidak beribadah dengan baik kepadanya, banyak yang mereka melakukan kesyirikan, menyembah berhala. Tatkala ada kesempitan, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada selainnya. Dia lupa bahwa sejak dia menjadi bentuk cairan, sejak dari bentuk cairan, bentuk sperma, dia dipelihara oleh Allah sampai bentuknya seperti ini. Dia tidak merasa bahwa itu nikmat, anugerah yang besar dari Allah SWT. Karena Allah sayang pada dirinya. Kalau Allah nggak sayang sama kita, kita dijadikan apa? Ya toh? Bagaimana kalau misalnya ada manusia, ya matanya taruh atas itu, gimana? Matanya taruh atas, enak kalau lihat bulan langsung kelihatan, ya. Matanya taruh atas, nggak usah dengak-dengak langsung kelihatan. Iya, kalau pas lihat bulan, pas antum jalan gimana? Nabrak-nabrak itu. Ini nikmat dari Allah SWT. Ini anugerah yang besar dari Allah SWT. Kalau sudah bisa paham ini, maka manusia itu insya Allah akan tunduk, semakin tunduk kepada Allah SWT. Dia semakin taat. Dan yang paling dahsyat adalah dia semakin bersyukur. Ini adab manusia kepada Allah SWT. Dia harus bersyukur kepada Allah SWT atas semua itu. Kalau dikatakan bersyukur, otomatis antum paham ya. Dulu kita sudah pernah membahas pelajaran tentang syukur. Masih ingat enggak? Masih ingat? Syukur gimana syukur? Apa cukup dengan ucapan saja? Tidak ya. Ya, syukur diawali dengan hatinya. Dia meyakini bahwa benar-benar nikmat ini bukan datang dari dirinya. Nikmat bukan datang dari kehebatan dirinya, bukan kepandaiannya. Nikmat ini adalah benar-benar karena Allah SWT. Nikmat ini benar-benar Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada dirinya. Hanya Allah yang memberikannya.
Hatinya sudah seperti itu. Kemudian lisannya, apa wujud syukur lisannya? Memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat dan semisalnya. Kemudian dengan anggota badannya dia menggunakan nikmat itu di dalam hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendapatkan nikmat tetapi digunakan di dalam hal-hal yang justru mendatangkan murkanya, berarti dia tidak dikatakan bersyukur. Mungkin seseorang ada yang bersyukur dengan lisannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Dapat rezeki, dapat uang misalnya. Hasil dari kerjanya dia dapat gaji, alhamdulillah, dia bisa berucap alhamdulillah, lisannya alhamdulillah. Tapi anggota badannya yang lain menggunakan nikmat ini untuk apa? Gajinya digunakan untuk apa? Ini yang seringkali jadi masalah. Ada yang dipakai untuk beli khamar, ada yang dipakai untuk ya zina dengan pelacur misalnya. Ada yang dipakai untuk perjudian, tombok togel. Apa yang dikatakan bersyukur? Maka dia harus mengerahkan kemampuannya, segenap anggota badannya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan adab kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kufur nikmat, orang-orang yang mengingkari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah sang pemberi nikmat, bahkan mereka menyangkal anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia mengabaikan, melalaikannya, maka ini sama sekali bukanlah adab pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan adab yang baik. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu, maka itu semua adalah dari Allah datangnya. Di dalam surah An-Nahl ayat 53. Kemudian kalau dia sudah pahami bahwa dia ini terjadi semata-mata karena cintanya Allah pada dirinya, kasih sayangnya Allah pada kita, kita dibentuk dari cairan tadi kemudian jadi bentuk seperti ini. Menjadi manusia yang sempurna. Dari sisi bentuk fisiknya sempurna. Tangannya 5, ya, jari-jarinya 5, tangannya komplit, bisa bergerak, alhamdulillah. Normal, matanya 2. Coba kalau matanya antum dibikin separuh, susah. Atau matanya dibikin 10, merentap 10. Enggak, Allah SWT sayang pada kita. Ya, menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, maka akan muncul ketundukan, kepatuhan, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa dirinya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Enggak hanya di lisan. Subhanallah wa bihamdi. Di lisan mengatakan seperti itu, tapi perbuatannya menyelisih lisannya. Dia tidak bisa mematuhi, mengagungkan Allah SWT. Dia tidak punya malu tatkala bermaksiat kepada Allah SWT. Apakah ini dikatakan bersyukur? Lah, itu bukan adab kepada Allah SWT. Apalagi manusia-manusia yang terang-terangan berbuat maksiat.
bermaksiat secara terang-terangan kepada Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan memandang bahwa Allah Azza wa Jalla ini telah menetapkan takdirnya. Dan tidak ada satupun makhluknya yang lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Sampai jatuhnya daun dari pepohonan. Itu takdir Allah bukan? Takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kejadian di jagat ini yang lepas kontrol. Tidak ada. Ada orang yang berzina mengatakan, oh ini takdirnya Allah. Saya ditakdirkan dan jadi pezina. Dia salahkan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang pencuri yang mengatakan, oh saya mencuri ini karena takdir Allah. Karena saya ditetapkan jadi pencuri katanya. Menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini bukan adab. Justru yang menjadi adabnya kepada Allah SWT adalah harusnya dia tempuh jalan yang bisa menyelamatkan dari murkanya. Dia harusnya berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersimpuh di hadapannya. Dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tawakal, dia berserah diri, urusan-urusannya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tempuh jalan yang bisa menyelamatkan dari murkanya, bukan justru mendatangkan murkanya. Itulah adab pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha." Tidak ada suatu binatang melata, tidak ada satupun binatang melata, melainkan Allah Azza wa Jalla yang memegang ubun-ubunnya. Ini surat Hud ayat 56. Kemudian berikutnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim haruslah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kasih sayangnya terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Allah sayang kepada semua makhluknya. Terbukti dari pemeliharaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau terjemahnya begitu ya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memelihara segala sesuatu mulai dari penciptaan makhluk. Makhluk ini diciptakan, dipelihara, ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk-makhluk ini, makhluk hidup itu tatkala setelah diciptakan, Allah telah siapkan sarana-sarana yang menunjang kehidupannya. Ya. Allah tidak ciptakan kambing, kemudian tidak ada rumputan, tidak ada tumbuh-tumbuhan atau sesuatu yang bisa dimakan olehnya, tidak mungkin. Allah ciptakan kambing, semuanya sudah ada. Allah telah ciptakan sarana prasarana untuk mendukung kehidupannya. Ini bukti kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluknya, yang binatang, yang itu manusia yang mukmin maupun yang kafir, semuanya dalam bentuk maupun yang munafik, semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Taala
ya berupa nikmatnya, ini berupa nikmat secara umum, ya, tarbiyah secara umum. Bukan yang secara khusus. Kalau secara khusus itu khusus untuk orang-orang mukmin. Maka kalau seorang muslim dia memahami hal ini, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang baik dan amalan-amalan saleh. Ini adalah di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau berdoa ya, di antara adabnya itu idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaihi. Ya, adab kita berdoa gimana kalau berdoa? Ya, jika kalian akan berdoa, di antara kalian itu akan berdoa, ya, falyabda bitahmidillah, maka awalilah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala wassana'i alaihi, dan kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Itu adabnya. Dan Allah Azza wa Jalla telah firmankan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Nah, ini tadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kami ceritakan secara umum, itu bentuk rahmat Allah meliputi segala sesuatu, kepada hewan, kepada tumbuhan, ya, kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya. Kemudian berikutnya, seorang muslim ini juga harus memahami bahwa selain Allah Subhanahu wa taala menyayangi makhluknya, Allah Azza wa Jalla juga memberikan ancaman hukuman yang keras kepada makhluknya yang durhaka. Nah, kalau dia paham seperti itu, harusnya dia semakin bersemangat untuk lari dari kemaksiatan, menghindari murkanya. Nah, jadi tidak hanya mengambil dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada makhluknya, berarti Allah tidak menghukum. Ya, tidak seperti itu ya. Ya. Maka dia harus pahami bahwa Allah juga mengancam orang-orang yang durhaka kepadanya. Berapa banyak kita dapati di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ya, ditutup dengan ancaman-ancaman. Banyak ya, inna azabil syadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka di sini bisa kita tegaskan bahwa rasa syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya rasa malu yang menyebabkan dia tertahan untuk berbuat dari maksiat. Dan ada rasa malu, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menahan dirinya sehingga dia tidak bermaksiat kepadanya. Seandainya dia tergelincir dalam dosa kesalahan, maka segera dia bertaubat, segera dia bersimpuh di hadapannya, tulus memohon ampunan kepadanya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjalankan kehidupan ini tetap dengan roja, harapan yang baik kepada Allah, tetap dengan diikuti khauf, rasa takutnya dia atas adab Allah yang maha pedih. Nah, dengan demikian
dia akan bisa terhindar dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah termasuk adab pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu ya pembahasan di sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang berikutnya. Nah, Ustaz, Ana izin bertanya Ustaz. Tadi kan sempat membahas soal takdir ya Ustaz. Apa? Takdir. Nah, ya. Saya pertanyaannya ini bagaimana cara kita memahami takdir dengan benar Ustaz? Apakah manusia itu bisa merubah takdir? Terus kemudian apa pengaruh doa terhadap takdir? Begitu Ustaz. Baik. Kita jawab secara ringkas ya. Jadi harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir atas segala sesuatu itu ya 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Lauhul Mahfuz, apa yang tertulis di sana, ya, apa yang tertulis di sana sudah menjadi ketetapannya. Dan apa yang tertulis di sana tidak akan berubah. Di Lauhul Mahfuz semuanya sudah selesai. Lembaran-lembaran sudah kering. Ya, semuanya sudah selesai, maksudnya sudah tertulis. Dan apa yang Allah tetapkan, orang kok diurek-urek, keliru jebule, ya itu tidak ada sifat seperti itu pada Allah. Itu ada pada manusia, ya, molah-malehi pada manusia. Allah Azza wa Jalla menetapkan itu karena Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun sebelum terjadi, semua Allah tetapkan semuanya. Sudah ada semuanya. Hanya saja itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak mampu untuk mengetahuinya. Maka antum mikirnya jangan ke situ. Jangan lompat pagar. Agar supaya antum bisa memahami dengan baik takdir itu, bagaimana memahami takdir yang benar, jangan lompat pagar kalau antum ini sebagai manusia. Sebagai manusia, ya mikirnya sebagai manusia. Jangan mikir sebagai yang maha menetapkan takdir, tidak mampu antum. Tidak mampu. Yang menetapkan takdir kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah Azza wa Jalla yang menetapkannya. Itu haknya Allah. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia. Artinya manusia jangan mikir ke sana. Jangan menjadi seperti itu. Menjadi seperti seolah dia ini yang memegang ketetapan takdir. Jangan. Banyak yang terjadi konslet karena lompat pagar seperti ini. Contoh lompat pagar gini. Ada yang menyatakan, bingung sendiri ya. Karena kebingungannya dia mengatakan, wah, kalau semuanya sudah ditetapkan Allah, buat apa saya ibadah, gitu ya. Kalau memang saya ahlul jannah, ya bagaimanapun pasti nanti ya masuk surga. Ini namanya konslet. Ya. Karena dia lompat pagar. Dia ini sebagai manusia kok bisa-bisanya berani menetapkan seperti halnya Allah. Ini lompat pagar namanya. Lompat pagarnya di mana? Dia tadi katakan, kalau misalnya saya memang ditetapkan ahlul jannah, ya buat apa saya ibadah? Ibadah bisa kamu kerjakan, tapi menetapkan kamu ahlul jannah atau tidak, itu bisa ditetapkan atau tidak sama manusia. Nah, itu bedanya lompat pagarnya di situ. Dia campur di situ, makanya bingung. Dia katakan tadi, kalau misalnya saya ahlul jannah, itu dia dapat info dari mana? Kalau dia ahlul jannah itu dapat info dari mana? Nggak tahu kan?
infonya nggak jelas, infonya dia nggak tahu dari mana, kok dia tidak beribadah, itu loh. Info dia masuk surga atau tidak, sudah jelas belum? Belum. Oh, dia nggak tahu, manusia nggak tahu. Tapi sudah disimpulkan sendiri. Ya kalau memang saya ahlul jannah, buat apa saya ibadah? Nah ini kesalahannya. Yang dia tempuh, dia tidak mau ibadah. Ya, tidak mau sholat, tidak mau menghindari maksiat. Dia lakukan yang rusak-rusak itu dengan alasan apa? Wong saya ini ahlul jannah. Loh itu dari mana dia tahu? Lompat pagar namanya. Nah, memahami takdir jangan seperti itu. Itu urusan Allah, ya jangan antum yang bahas. Antum yang bahas boleh enggak? Ya enggak boleh. Contohnya bahas gini, tadi benar sudah kita sampaikan bahwasanya benar-benar hak Allah itu adalah yang menetapkan takdir kita, takdir manusia. Itu haknya Allah. Berarti bukan haknya manusia kan? Bukan. Itu Allah yang menetapkan. Berarti antum jangan masuk ke sana. Antum jangan masuk ke situ. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Urusan Allah kita tidak tahu. Jangan masuk ke ranah itu. Misalnya kita memikirkan lompat pagar lagi. Ya bikin pusing itu lompat pagar itu. Ya, lompat pagar lagi. Mikir apa yang itu menjadi haknya Allah. Ya bisa pusing. Wong kita mikir urusan kita sendiri aja pusing, apalagi mikir urusan Allah Azza wa Jalla. Ya enggak mampu kita. Maka jangan mikir ke sana. Nah, kebingungan itu lahirnya dari sini tadi. Sering banyak orang yang bingung karena ini. Besok itu kira-kira saya masuk surga apa neraka ya. Ngono ki enggak usah dipikir. Enggak usah antum pikirkan itu. Kenapa? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kita ke surga atau neraka. Itu bukan urusan antum. Jangan antum pikirkan itunya. Tapi pikirkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama antum taat, hindari maksiat, maka Allah janjinya tidak akan meleset. Antum akan dimasukkan ke dalam jannah. Itu tidak akan meleset. Janji Allah tidak akan meleset. Maka ikuti itu, ikuti perintahnya. Tinggalkan larangannya. Beres, ya toh? Itu loh. Jangan menerka-nerka. Waduh, saya tiwas capek-capek begini, jangan-jangan, gitu. Jangan-jangan nanti saya ditetapkan jadi ahli neraka. Lah rugi saya. Oh, lah ini pikiran mumet, gitu. Pikiran yang bikin mumet seperti itu. Itu bukan urusan antum, mbok pikir. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Coba, antum ini ada yang sudah nikah belum? Belum kan? Belum ada yang nikah? Belum. Coba nih antum lompat pagar. Ayo. Antum mikir urusan Allah. Yang menetapkan antum menikah atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau antum pikir mulai sekarang, bisa pusing antum, bisa mual-mual. Bukan karena COVID, ya. Mual-mual karena mikir takdir, ngeluh. Ya karena lompat pagar. Waduh, gimana ya? Jangan-jangan nanti nggak ada wanita yang mau sama saya. Waduh, buat apa saya hidup di muka bumi? Waduh, kayak gitu, stres sendiri, ya. Ya antum lompat pagar, ya. Nggak usah begitu. Antum mintalah sama Allah, antum perbaiki diri antum. Kalau antum jadi orang baik, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah kirim wanita yang terbaik menjadi pendampingnya antum. Kan gitu harusnya. Itu manusia seperti itu. Jangan mikir urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memahami tadi seperti itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian manusia tidak mengetahuinya, manusia agar supaya selamat dari ketetapan yang buruk, maka ambillah jalan yang baik, ambillah jalan yang selamat, maka insya Allah ya, akan menjadi beruntung di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Contoh misalnya, antum di dunia, kalau antum pengen kenyang, ya makan loh. Pengen kenyang apa? Makan. Kan nggak boleh ditabrak ke. Kalau memang takdirnya nanti saya kenyang, pasti akan kenyang, walaupun saya tidur di sini. Yang ada apa? Yang ada malah lapar itu. Akhirnya biar supaya kenyang ya antum datang ke ruang makan, kemudian antum makan. Akhirnya jadi kenyang. Baru tahu antum, oh ternyata Allah tetapkan saya kenyang setelah saya makan. Itu kan. Kalau dia di dalam masjid itu, dia tidur di masjid, berhari-hari di masjid, ya dia lapar kan. Misalnya dia lapar,
nggak ada yang ngasih makan, dia lapar kan? Ya. Itu bisa berubah enggak? Takdir yang dikatakan tadi berubah itu berubah gimana? Ya, perubahan ketetapan Allah itu yang namanya takdir berubah, bukan yang sudah ditetapkan Allah kemudian diurak-urak diganti, bukan seperti itu. Ya, apa yang ditetapkan Allah sudah jadi. Misalnya antum dulu SMA, sebelum antum ke sini SMA kan? SMA ya, SMA. Sekarang untuk kuliah di PEM Atamigas. Antum jadi mahasiswa. Antum dulu murid, istilahnya kalau di Indonesia murid, ya. Murid. Sekarang jadi mahasiswa. Berubah enggak itu? Berarti takdirnya Allah berubah enggak? Loh, maksudnya berubah itu perubahan dari dulu antum SMA, sekarang jadi mahasiswa. Kan ada perubahan kan? Dulu antum berubah loh. Masa antum tetap murid teh? Apa antum masih mau pakai pasukan abu-abu? Ya enggak toh? Oh enggak Ustaz, saya udah lulus SMA udah lama, saya pengen jadi mahasiswa. Antum sekarang berubah jadi mahasiswa. Berubah kan? Yang dulu masih SMA sekarang mahasiswa. Berubah ya? Berubah. Kenapa berubah? Karena antum belajar, antum mengikuti ujian dengan baik. Lulus SMA enggak antum? Lulus. Kalau enggak lulus enggak mungkin nyampe sini. Nah. Berarti kalau ada orang yang pengen SMA terus, nggak lulus-lulus, ya. Dia nggak lulus-lulus, nggak jadi mahasiswa, nggak berubah itu namanya, dia tetap di SMA terus. Sama dengan yang antum maksudkan. Ada hadis doa itu merubah, ya tidak ada bisa merubah tadi kecuali doa. Ya. Di situ maksudnya adalah perubahan yang seperti anak ceritakan tadi ini. Dulu antum SMA, ya setelah antum belajar keras, kemudian antum ujian, akhirnya lulus. Setelah lulus antum jadi mahasiswa. Berarti berubah kan? Yang dulu hanya SMA, sekarang mahasiswa. Misalnya antum sekarang misalnya jadi sudah punya gelar, misalnya nanti mau meningkat ke S2, ke S3, ya tentu dengan ikhtiar, dengan belajar, dengan ujian, bikin tesis kan gitu. Akhirnya berubah jadi S1 menjadi S2, S2 menjadi S3 dan seterusnya. Berubah toh? Berubah. Setelah adanya ikhtiar berubah. Nah, dan semua perubahan-perubahan ini, semua ikhtiar yang antum lakukan, semuanya sudah tercatat dan semuanya sudah Allah yang tetapkan. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Semuanya sudah Allah ketahui dan semua sudah Allah tetapkan. Ya, kita manusia ya menempuh jalan yang baik-baik saja, dan insya Allah janji Allah tidak akan meleset. Maka bagi yang menempuh suatu kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Itu janji Allah. Ya, harus antum yakini. Kalau nggak yakin gimana? Harus yakin. Seseorang yang misalnya sekarang ini dalam keadaan kemiskinan, kekurangan dari sisi materi, ya, misalnya mau makan aja kembang kempis, bisanya cuma makan nasi sama kerupuk misalnya. Terus dia minta sama Allah, ya Allah, saya kok pengen makan ayam, gitu ya misalnya ya. Dia minta, dia berdoa sama Allah, ya Allah perbaikilah keadaan kami ya Allah, ya kami bersimpuh kepadamu ya Allah, ya datangkanlah rezekimu yang berkah, ya perbaikilah ekonomi kami ya Allah. Boleh doa gini ya? Boleh. Dia berdoa sama Allah Taala. Kemudian dia juga berikhtiar. Dia menempuh usaha, dia bekerja. Kemudian dengan pekerjaan itu dia simpan, dia tabung, dia gunakan yang sebaik-baiknya untuk di jalan Allah. Maka berkah itu insya Allah. Berkah. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa berkah, dia bersyukur ya, rezekinya berkah, dia bersyukur, dia syukuri dengan baik, maka janji Allah akan ditambah keberkahannya, atau bahkan ditambah lagi rezekinya, dilipat gandakan, Masya Allah. Kemudian dia bisa beli motor, kemudian dia bisa beli mobil, dia bahkan bisa naik haji misalnya. Berarti dia tadi pas waktu dia berdoa, misalnya tahun 2010, dia berdoa dalam keadaan kemelaratan, dia berdoa, kemudian dia berikhtiar dengan baik, kemudian tahun 2021 dia bisa menjadi seorang yang sukses, ya, misalnya dia sudah nggak kesulitan lagi, ini berarti berubah. Iya, berubah toh. Yang dulu dia miskin berubah jadi cukup. Ya alhamdulillah. Ini ada perubahan ya karena doa, ya juga ikhtiarnya dia tadi, dan itu juga sudah Allah tetapkan.
Nah, itu memahami takdir seperti itu. Makanya dari sisi kita, dari sisi manusia, tempuhlah jalan yang baik. Adapun masalah hasil, antum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepadanya. Yang penting tempuhlah jalan yang baik, sebab-sebab yang baik untuk meraih kemaslahatan, untuk meraih kebaikan. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Demikian untuk kajian pertemuan hari ini telah selesai. Insyaallah akan diadakan kajian lagi Senin depan. Insyaallah infonya akan disebar lagi.